Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen pembimbing yang terhormat, perkenalkan nama saya Ardi Ambari SPSI sebagai guru BK Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 4 Kota Sukabumi yang sekarang sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2016 98488 134 dan NIM peserta PPG 2214007. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan untuk bertujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Reno, silakan duduk. Reno, sehat? Alhamdulillah. Oke, silakan duduk. Ada terwujud lagi di sini. Oke, Reno, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Oke, tadi pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia, PKN, bahasa Sunda, MTK. MTK. Ya. Tadi pulang jam 1.50. jam 1.50. Ada ini enggak? Apa namanya? Tadi pelajaran apa yang menyenangkan? Lumayan sih, Indonesia sih rame, paling rame. Paling ramai kenapa tuh? Kalau Bapak boleh tahu. Nyantai gitu Nyantai. belajarnya. Belajarnya nyantai. Ya. Selain bahasa Indonesia? Ya PKWU lah bisa lah. Pelajaran Bu Yeli. Bu Yeli. Ya. Kenapa KWU? Ya. Soalnya pembelajarannya asik gitu, Pak. Pembelajarannya asik. Asik sama mudah diserap sama otak gitu. Oke, sama paling disukai. Ya. Oke, di sini Bapak pengen mengundang Reno buat konseling individu. Nanti kita akan gak apa-apa direkam ya. Ya. Bersedia Reno? Bersedia. Oke, siap. Terima kasih atas kesediaannya. Ya. Bapak Bapak pengen Reno untuk terbuka dengan Bapak izin untuk merekam, bukan untuk sebarluaskan, tetapi untuk menjadi bahan pembelajaran Bapak. Terus dan Reno juga jangan sampai membuat merasa bahwa saya kalau membicarakan jadi kagok gitu, jadi canggung gitu ketika direkam. Enggak sih, Pak. Oke. Kalau Reno tuh anak keberapa? Anak pertama dan tunggal, Anak pertama dan tunggal. tapi punya adik tiri 2. Oke. Punya adik tiri 2. Ya. Itu sekarang Reno tinggal dengan siapa? Ya saya kemana-mana sih sebenarnya, ke bibi bisa, ke rumah nenek bisa, ke rumah mama juga bisa gitu. Paling sering di mana? Paling sering? Paling sering sih di rumah bibi. Rumah bibi. Ya. Oke. Kalau berapa hari kalau di rumah orang tua, di rumah mama, ibu ya? Paling ngambil baju sama mandi aja sih. Oh, nggak sering nginep? Nggak, selebihnya di rumah bibi lah diamnya. Kira-kira kalau misalkan sering komunikasi sama mama, mama ibu panggilannya Reno? Mama. Sering komunikasi, ngobrol? Jarang. Komunikasi lewat WA atau chat? Kalau di WA paling nanyain di mana, di sini gitu. Iya. Kapan pulang, udah gitu aja. Selebihnya nggak nyariin sih gimana. Iya. Kalau dengan bapak, dengan ayah gitu mungkin? Ayah sama, Nggak sering malah komunikasi? jarang ayah, Komunikasi? maupun di WA maupun asli gini. Jarang. Pernah sama sekali ngobrol mungkin? Jarang. Jarang banget. Paling terakhir kapan Reno ngobrol dengan bapak? 2 minggu ke belakang lah. 2 minggu ke belakang. Itu dari berapa bulan ya?
2 bulan atau 3 bulan. 2 bulan atau 3 bulan yang Ya. lalu. Ya, Lama ngebahas sesuatu kah atau hanya bertegur sapa kah? enggak, cuman paling main ke sana nanyain oh sekolah gimana gitu. Ada masalah gak gitu. Iya. Itu aja sih. Selebihnya bodo amat gitu. Kamu itu merasa orang tua itu bodo amat ke kamu. Ya. Jadi kayak gak ada perhatian gitu, Pak. Ke saya tuh. Cuman ya gimana lagi gitu. Emang udah gitu dari dulu juga. Dari dulu. Ya. Kira-kira dari dulu itu kapan? Dari saya waktu masuk SMP kelas 1 kalau gak salah. Udah lama banget. Itu merasa bahwa orang tua berbeda sekarang gitu. Ya, nggak kayak dulu gitu. Oh, kan nggak Dulu kayak paling nyariin gitu sampai ke rumah teman gitu, samperin Siapa? mama. Kalau enggak ayah gitu. Oh, Suka ngomong gimana, pulang kapan? Sampai disamperin ke rumahnya. dulu itu. Ya dulu itu mah. Sekarang ya itu bodo amat gitu. Kangen nggak dengan suasana itu? Kangen sih, kangen banget sebenarnya. Kangen Cuman ya terbatasnya oleh emang ya udah cerai, ya udah punya keluarga masing-masing lah mereka. Bapak mohon maaf nih pengen nanya ke Reno. Boleh. Kalau misalkan waktu cerai itu umur berapa tahun Reno? Saya umur berapa ya? Pokoknya masuk SMP itu bebarengan sama itu. Sebelum sesudah cerai kayaknya. Iya. Nah dari situ udah mulai dingin gitu suasana keluarga tuh. Reno ngerasain seperti itu. Ya, Dinginnya gimana kalau Reno? ya yang biasanya nyariin ini enggak gitu. Biasanya ditelepon di mana gitu, kapan pulang, ini enggak gitu, jarang. Jadi perlahan-lahan tuh mulai menghilang gitu. Perasaan Iya, perasaan keluarga ke saya gitu. apakah itu yang membuat Reno menjadi seperti ini gitu? Maksudnya dengan yang cuek apa terus yang apa namanya? Yang udahlah saya mah saya gitu. Atau apa itu yang membuat Reno kayak gitu sekarang? Ya sedikit sih Pak sebenarnya ngaruhnya, cuman saya pengen ya diem-diem aja kalau gak ditanya gitu. Nggak nyamperin gitu. Ya kalau butuh ya nyamperin, kalau enggak ya udah gitu, nggak maksa juga. Perasaan Reno gimana setelah mungkin merasakan tadi ya kondisi yang Reno ini? Sebenarnya sedih sih sebenarnya ngelihat orang gitu kalau lagi bulan puasa gitu, kalau enggak lebaran gitu, kok orang-orang bisa ya gitu buka bareng sama keluarganya gitu, ngumpul ngobrol bareng gitu, gimana lah. Ya paling sedih lagi sih pas lebaran sih Pak. Lebaran. Ya orang-orang ketemu saudaranya yang dari jauh gitu, dari luar kota, nyamperin gitu ke sini buat kumpul semuanya. Sedangkan saya kan ya cuman sendiri lah. Pas momen lebaran kemarin kayak gimana Reno? Bapak boleh tahu? Berkumpul dengan siapa? Enggak, saya paling main sendiri Pak. Gak kumpul kemana-mana. Gak kumpul kemana-mana? Ya. Gak mungkin ke nenek atau ke sanak saudara? Enggak, paling saya ke bibi salam-salam sama keluarga, udah lah keluar lagi. Soalnya keluarga saya mah ada kalau udah sholat gitu salam-salam gitu Idul Fitri, ya udah nggak ada kegiatan lagi. Paling semua pada kemana gitu. Dingin lah maksudnya. Ya. Emang keluarga juga emang tidak sering ngumpul. Ya gitu. jarang lah. Sesudah cerai itulah nggak kumpul lagi gitu. Perlahan-lahan ya bodo amat lah kayak masing-masing gitu. Okay. Saya mama Ayah-ayah. ya. Kalau kebutuhan sehari-hari kalau Bapak boleh tahu, misalkan kamu butuh kemarin nih kayak misalkan buat uji lisan, gimana tuh? Butuh ada biaya kan? Ya. Gimana tuh?
Paling itu saya ke mama lah, cuman tapi dari ngomong aja gitu, nggak minta gitu. Oh, Ini bayar gini gini gini. Oh iya, kapan emang? Tanggal ini gitu. Oh iya, nah, udah gitu aja sih saya mah. Yang penting memberikan informasi lah ke mama mama. bahwa ini gini menurut, gini gini. Oke. Dan menurut Reno kira-kira mama maksudnya ketika Reno hanya menyampaikan saja langsung merespon tidak? Mama. Ya kadang sih sebenarnya kadang-kadang suka diem aja gitu. Walaupun saya ngomong tapi mama suka diem gitu. Udah itu jawabnya lama lagi. Bisa sekarang ngomong besoknya baru jawab gitu. Jadi nggak langsung respon. Saya ngomong gini 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 enggak gitu. Jadi cuman ngomong ya dah. Habis itu keluar lagi kadang lewat telepon sih. Telepon. Ya. Jarang untuk bertatap muka kayak gini. Iya gitu. Jadi jarang lah di rumah mah. Jarang ada gitu. Tapi kalau misalkan Reno minta sesuatu nih ke mama, itu maksudnya walaupun tadi dijawabnya besoknya, apakah diberikan? Misalkan minta uang ataupun kayak gimana? Ya kalau masalah uang mah paling udah disiapin ya. Jadi dari pagi gitu. Kan mau berangkat sekolah ya. Karena pulang ke rumah nenek mandi, sarapan ganti baju. Si bekalnya tuh udah dipisah gitu di deket rak lah biasanya mah. Udah disiapin? Ya udah disiapin di situ di meja. Jadi lalu tinggal ambil berangkat. Oke. Emang tidak ada komunikasi tiap harinya? Enggak, jarang. Jarang. Oke. Bapak mau nanya ke Reno. Paling sayang di keluarga menurut Reno siapa Reno? Saya sebenarnya sayang ke mama sih, lebih condongnya. Mama. Tapi ke semuanya juga sayang, tapi lebih sayangnya ke mama gitu. Lebih sayang ke mama? Ya, ke ayah juga sama. Kalau dengan kondisi seperti ini, perasaan misalkan, ya saya ketika misalkan lihat teman berkumpul dengan bapak orang tuanya, terus kamu datang misalkan di satu buah tempat, kamu lihat keharmonisan gitu keluarga teman misalkan, perasaan kamu gimana? Sedikit sakit hati sih pas sebenarnya. Kok bisa ya gitu, orang-orang pada gitu, saya enggak gitu. Suka mikir, aku ya yang kayak gini teh gitu. Jadi merasa diri saya tuh emang bener-bener sendiri gitu, nggak ada keluarga ya. Sempat menyalahkan seseorang kah Reno gitu dengan kondisi kayak seperti ini? Nyalahinnya sih kedua belah pihak gitu, mama sama ayah. Kenapa sih mesti cerai gitu? Kan nggak ada masalah apa-apa. Yang Reno tahu? Iya, nggak tahu masalah luar. Oke. Itu yang Bapak dengar, kamu merasa sendiri? Ya sendirian lah, hari-hari. Hari-hari, setiap hari? Setiap hari Paling sendiri. sering komunikasi dengan keluarga siapa? Walaupun bukan di keluarga inti ya, bapak ibu atau mungkin siapa? Paling sering gitu Reno berceritakan misalkan hari ini tuh saya pernah udah melakukan ini di misalkan di sekolah kayak gini, ke siapa kira-kira? Paling ke teman saya sih. Teman? Ya Ke keluarga? Misalkan ke uak, bibi? enggak sih. Semuanya jarang nanya sih Oh, sebenarnya. jarang nanya. Ya saya ngomong gitu, curhat ke teman gini. Respon Tuh respon teman gimana? respon teman tuh jadi baik gitu, dia langsung jawab gitu. Oh dianya aku mah gini jadi saling sharing pengalaman tiap harinya sekolah tuh gimana, dia sekolah gimana gitu. Oh, beda sekolah berarti? Beda. Oh, beda sekolah. Ya Ketika Reno ngobrol dengan teman, perasaan Reno gimana? ya senang gitu, maksudnya ada orang yang Mau mau mendengarkan. mendengarkan ya gitu, Mau mendengarkan apa yang Reno alami, ceritakan ya. Ketika itu kan perasaan, ketika misalkan apa yang dipikirkan Reno misalkan tentang keluarga?
Ya pengennya sih keluarga tuh baik-baik aja gitu, kayak orang-orang lah, harmonis gitu, Harmonis. bisa kumpul bareng gitu, liburan bareng gitu, apa-apa bareng lah pokoknya sama keluarga tuh. Pengennya. Idealnya pengennya seperti itu. Iya, cuman kalau udah gini mah ya udah sih terima aja gitu. Reno juga gak bisa nyalahin gitu, nyalahin ayah, nyalahin mama gitu. Kalau udah takdirnya ya udahlah terima, Itu mau salah- gak mau. Itu salah satu yang menguatkan Reno gitu. Kadang kan mohon maaf ya, ketika orang yang anak yang broken home itu selalu apa namanya, selalu melakukan perilaku yang Tidak baik. tidak baik gitu. Ya, Pelampiasan lah gitu ya. Ayo Reno gimana pelampiasannya? ya paling saya balap lah. Balap motor saya ikutan, balap liar tapi Balap liar. ya Oke. pernah gabung di bengkel sana gitu. Nyobain, oh ini motornya gimana, kenceng nggak gitu. Coba aduin sama ini gitu. Oh jadi joki Ya berarti. jadi joki lah saya. Jadi dunia yang bukan anak sekolah lah ya. Ya, Gitu. jadi dunia luar lah masuknya. Permotoran gitu. Tapi kegiatan itu orang tua tahu kan? Reno cerita gitu. Enggak, justru orang tua saya nggak tahu. Jadi orang tua nggak pernah nanya ya, saya kalau nggak ditanya ya diem aja gitu. Oh ya. Kalau misal ditanya ya jawab, kalau nggak ya udah sih, gitu aja. Oke. Kira-kira ketika misalkan Reno membayangkan nih, kan misalkan apa namanya, ibu Reno itu atau keluarga itu tidak banyak ngobrol, tapi kan pasti Reno pengen mengeluarkan unek-unek ya. Ya pastilah ada lah unek-unek yang ganjel gitu ke hati. Cuman ya ngomongnya gitu jarang. Jarang. Ya itu aja sih kendalanya. Oke. Jadi gini, Bapak pengen ngajak Reno untuk melakukan teknik bangku kosong. Kalau Reno bersedia, jadi Reno silahkan untuk relax ya. Nanti Bapak akan, kamu berperan. Bayangkan di hadapan Bapak, di hadapan kamu, di hadapan kamu itu adalah ibu kamu yang siap mendengarkan. Ya, yang siap mendengarkan keluh kesah isi hati kamu. Apa sih yang ingin kamu ungkapkan sekarang? Pengennya sih saya diperhatikan gitu, seluruhnya ya intinya gitu. Jadi nggak ada unsur-unsur ya ngebeda-bedain lah intinya. Jadi pengen gitu diperhatiin kayak orang gitu. Misalkan lagi di mana gitu dia telepon gitu. Kalau pulang malam saya dimarahin gitu lah, pengen lah gitu diperhatian. Oke, siap. Jadi Reno duduknya sudah relax? Sudah. Oke, sudah. Bapak pengen ngajak Reno untuk mengatur napas dengan hitungan ketiga. Reno mulai mengatur napas ya supaya rileks, supaya tenang, dan Reno juga bisa menutup mata sambil menutup mata ya. Oke, 1, 2, 3, tarik napas, tahan dulu, lepaskan perlahan. Oke, sekarang balik lagi, tarik napas, tahan, silahkan keluarkan. Oke, Reno sudah rileks? Sudah, Pak. Sudah. Jadi nanti Bapak akan pindah, bahkan di samping sini. Kamu silahkan untuk meluapkan segala emosi yang ke unek-unek. Bayangkan bahwa kursi kosong ini nanti itu adalah di hadapan ibu kamu. Di kursi ini adalah ada ibu kamu yang mendengarkan kamu. Ya, gitu ya. Ya. Oke. Kalau siap,
Silakan sekarang Sok. Reno untuk memikirkan di bangku ini ada ibu. Ya, Oke, siap? siap. Oke, silakan. Sok keluarkan unek-unek kamu. Panggilnya saya mama, nggak apa-apa. Iya, silakan. Mama mau ibu. Wah, nanti sebenarnya teh pengen gitu mah kayak orang-orang gitu, perhatian gitu kayak orang. Kadang suka sedih ya mah melihat orang gitu diperhatiin gitu, gimana lagi di mana gitu. Gak semua orang kan bisa gitu. Yang juga pengen lah kayak orang gitu, dapat perhatian gitu, apa-apa disiapin gitu, nggak nyiapin tiap hari sendiri terus mah. Ya intinya pengen dapat perhatian dari mama gitu, kasih sayang dari mama gitu, nggak harus sendiri terus. Pengennya tuh Reno diperhatiin gitu sama kayak keluarga lain gitu, nggak sendiri terus. Sama kalau mama tuh suka keluar gitu, gak jelas gitu kemana gitu. Reno tuh suka nyariin gitu, mama tuh di mana gitu, mau nanya gitu bahwa ada gitu yang pengen Nano ceritain gitu hari ini gitu, masalah sekolah, masalah di luar gitu. Pengen cerita sebenarnya sama mama gitu, pengen ada yang dengerin gitu, cuman mama kan nggak ada terus gitu, jadi kontekan pun jarang, telepon SMS juga jarang gitu. Jadi Nano susah gitu nyariin mama kemana-mana. Berarti semua. Nah enggak minta waktu banyak mama gitu buat ngedengerin cuman sebentar aja, cuman ya mama nggak bisa, jadi ya udahlah gak apa-apa, pendam sendiri. Paling Nano cerita kalau nggak ke mama ya ke teman gitu, si Pandu lah, siapa, si Pira gitu, yang mau lah ngedengerin gitu hari-hari di sekolah atau kemana gitu. Gak apa-apa mama keluar terus, asalkan ya kasih luang waktu lah buat anaknya gitu kan. Nah gitu sebagai anak mama gitu kan pengen gitu cerita sama mama gitu, nggak sama orang lain terus gitu. Udah Pak. Oke. Gimana perasaannya Reno setelah ngobrol dengan mama? Lega sih Pak. Lega. Ya. Tadi Bapak dengar begitu banyak hal yang ingin disampaikan sama mama kamu. Ya. Sekarang kita bertukar posisi boleh? Ketika kamu jadi ibu, mama, bisa nggak? Bisa nggak? Kira-kira. Gimana ya? Ya maksudnya tadi kan Bapak menyuruh Reno untuk berbicara di depan mama. Bayangkan ini mama kamu dan siap mendengarkan. Sekarang Reno, bayangkan Reno jadi diri mama yang merespon tadi ucapan Reno. Oh. Bisa? Bisa Oke, Pak, silakan. Sok duduk sini nih. Kan tadi Reno. Iya. Jadi Reno sekarang bayangin, silakan duduk dulu. Reno tuh jadi mamahnya gitu. Nah, sekarang silakan duduk rileks. Relax lah udah. Oke, bayangkan bahwa bangku kosong ini Reno adalah Reno dan Reno adalah ibu Reno yang respon tadi ungkapan Reno. Oh, iya Pak. Sip. Oh, mama tuh bukannya sibuk atau gimana ya keluar teh, ya buat kerja lah, buat itu juga buat Reno juga gitu. Jadi mama tuh bukannya nggak mau gitu pengen cerita sama Reno ke mama gitu, bukannya nggak mau sih, cuman mama lagi sibuk aja gitu. Kalau ada waktu ya Reno-nya nggak ada, sedangkan kalau Reno ada kan mama nggak ada gitu. Jadinya ya sama-sama sibuk gitu. Mama juga bukannya nggak mau ini mah,
cuman kan kerja, uangnya kan buat kamu sendiri juga, buat jajan, buat beli ini, buat beli itu kan. Jadi nggak mama tuh keluar tuh gak jelas gitu, enggak. Mama tuh keluar tuh kerja gitu buat kamu. Udah sih, bukannya nggak mau gitu. Mama juga pengen gitu bisa cerita gitu sama Nano gitu, bisa pengen sebenarnya mas, cuman ya kendalanya kerja sih. Mama mah nggak gimana. Mama lagi libur kamu nggak ada, giliran mama kerja kamu ada, kan jadi beda kan waktunya, nggak bisa cerita. Mama juga sering pengen gitu telepon gitu lagi di mana, cuman kan Nano seringnya nggak aktif WA-nya, jadi ya mama udah tahu gitu bahwa Nana tuh nggak selalu aktif WA gitu, jadi ya udah nanti aja gitu. Oke, sudah Reno. Sudah, Pak. Oke, sekarang biar menetralkan perasaan kamu, Bapak minta untuk kamu berpejam mata sambil kita atur napas. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, tarik napas. Bayangin ibu kamu tersenyum, keluarga kamu berkumpul lagi. Bayangin bapak kamu ngobrol sama kamu sambil atur napas ya, atur napas. Oke. Sip. Sudah, rasanya gimana? Terharu Pak sih, bener Terharu. ya. Oke. Ketika jadi mama, apa perasaannya? Perasaannya ya merasakan gitu, gimana sih di posisi mama gitu. Emang mamanya lagi sibuk gitu kerja kali, emang buat saya juga gitu kerja juga. Tuh. Oke. Kira-kira dengan tadi teknik tadi, perasaan Reno kumaha dengan tadi bangku kosong, teknik bangku kosong tadi? Ya lebih tenang lah, Lebih tenang. udah ngeluarin gimana gitu keluh kesah saya gitu, walaupun itu gambaran gitu Gambaran ya, tapi enak lah. cukup untuk meredamkan. Cukup Pak. Oke. Oke. Terus kekuatan apa sih yang membuat kamu tegar gitu sekarang? Ya support dari teman gitu, dari bibi lah, dari siapalah, intinya saudara-saudara gitu. Itu yang membuat menguatkan kamu. Ya kuat hati lah. Oke. Orang-orang mana bisa gini Pak. Pasti. Bapak juga mungkin ketika mengalami kesepian mungkin tidak akan sama kuat sama Reno. Reno mah bisa kuat lah untuk Bapak, salutnya seperti itu ke Reno. Jadi pendewasaan buat Reno. Lebih dewasa lagi Ya, lah. lebih dewasa lagi. Lebih dewasa lagi, lebih bisa menanamkan bahwa saya adalah saya. Ya mungkin dengan kondisi keluarga yang mungkin broken home atau tidak harmonis, tapi saya tidak bisa tidak menyalahkan itu Tidak hal kan, iya. Tidak menyalahkan keduanya lah ya, intinya. itu adalah hal yang luar biasa menurut Bapak. Ketika misalkan ketika misalkan kamu silahkan butuh seseorang untuk ngobrol, luapkan. Laki-laki butuh nangis, Betul lah Pak. butuh. Gak semuanya laki-laki kuat itu enggak gitu, Bukan bohong. masalah nangis itu bukan berarti lemah, tidak. Nangis itu adalah ekspresi kita untuk Meluapkan sesuatu gitu. menenangkan hati kita. Ya misalkan nanti Reno kalau ada permasalahan boleh cerita lagi ke Bapak. Intinya Bapak pengen Reno untuk merasa bahwa Reno itu tidak sendiri. Ada teman, ada sanak saudara, uwa, mama gitu kan. Yang penting
kesepian ini tidak mengganggu aktivitas sekolah. Ya, enggak sih ya Pak. Semangat untuk belajar, tunjukkan bahwa Reno akan lebih baik nantinya. Itu Reno, mungkin kita atau yang ingin disampaikan lagi Reno ke Bapak? Ya sudah sih Pak. Sudah. Tadi sudah. Sudah ya. Oke. Kira-kira apakah bisa kita agendakan lagi nggak untuk pertemuan selanjutnya? Boleh sih Pak, kalau waktu saya senggang ya saya bisa ke Bapak lah. Ya Bapak intinya terbuka, kapan kamu mau ngobrol, Bapak maksudnya tidak menutup ya. Silahkan kamu datang saja ke Bapak, ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan supaya menjadi motivasi juga buat kamu. Ya, siap lah Pak. Gitu ya Reno, terima kasih obrolannya, mudah-mudahan obrolan ini membuat minimal kamu lega, membuat kamu tenang, semangat lagi sekolah. Itu yang paling penting, karena bagi Bapak ya kamu ada di sini ya kebahagiaan juga buat Bapak gitu. Kan kalau tidak ada di sekolah mah kebahagiaan apa Pak? Iya. Gitu kan? Nggak ada orangnya juga. Iya. Ya pokoknya mah selalu berpikir bahwa apapun yang saya lakukan itu harus bukan menunjukkan, harus bahwa saya akan lebih baik atas keadaan ini. Itu ya Reno ya. Ya Pak. Semangat. Semangat, Terus tetaplah semangat, always. belajar, terus berbahagia. Jangan sedih. Bahagia. Maksudnya jangan dalam artian jangan murung, jangan menyalahkan keadaan. Oh, enggak sih Pak. Cuman ya gitulah. Ya. Aman-aman saja dari situ mah. Makasih Reno atas Sama-sama, obrolannya. Pak. Mudah-mudahan Reno bisa semangat lagi. Oke, gitu aja Bapak akhiri. Kita akhiri aja ya dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih Reno. Ya Pak, sama-sama Semangat ya. Pak. Semangat Pak. Siap.